Selamat siang, Suster Evi. Apa kabar? Selamat siang, baik-baik saja. Apa kabarmu juga? Baik-baik, Suster. Kira-kira lagi sibuk apa nih, Suster? Ya, tadi kita ada pesta sekolah ini, jadi anak-anak baru pulang. Jadi ya sekarang ada waktu luang lah. Luar biasa ya. Ya. Pesta sekolah kira-kira pesta. Oh iya, maksudnya pesta pelindung sekolah. Kebetulan sekolah kita kan ada sekolah Katolik, jadi pelindungnya adalah Santa Maddalena yang kita peringati bulan Mei ini. Jadi hari ini baru kita merayakan. Sebenarnya sudah dirayakan tanggal 8 Mei yang lalu, hanya karena waktu itu pas kita libur juga, jadi akhirnya kita baru sepakati. Jadi anak-anak baru pulang. Oke, Suster, beberapa saat lagi kita akan berlatih membangun attitude latihan skill. Apakah Suster berkenan? Oh, berkenan. Ya. Suster. Apa attitude yang akan Suster bangun sebagai habit? Oke, attitude yang saya bangun, yang akan saya bangun sebagai habit itu mungkin karena saya itu mendukung, bagian mendukung itu. Kalau skillnya, skill itu skill mendengarkan. Kalau attitude-nya itu hadir ya, hadir secara penuh untuk klien saya. Hadir secara penuh ya. Kira-kira Suster, apa ukurannya kalau sudah menjadi habit hal itu ya? Kalau sudah menjadi habit itu, ya mungkin sebelum saya beritahukan apa kalau misalnya sudah menjadi habit, kekurangan saya itu kalau misalnya saya itu kan orangnya suka berbicara, Suster. Jadi saya sulit untuk duduk lama-lama untuk mendengarkan orang. Jadi orang mau semacam pengalaman sebelumnya orang mau curhat, tetapi kok saya maunya tanggapi cepat-cepat selesailah lalu pergi. Nah justru itu dalam kesempatan ini saya mau supaya ya saya membiasakan hadir dalam hal ini bukan hadir hanya secara pasif ya, secara aktif, hadir secara penuh untuk, karena kita akan menjadi seorang coach kan, ya hadir penuh untuk klien saya. Jadi supaya klien juga merasa diperhatikan, didukung, lalu supaya dia nyaman juga dan dia bisa terbuka, ya supaya dibantu. Kehadiran itu penting. Iya benar sekali. Kira-kira Suster, apa kemampuan yang diperlukan? Kemampuan yang saya perlukan yaitu mungkin pertama itu dari diri saya ya, ketenangan dari diri saya ya. Karena selama ini kan saya merasa seperti tergesa-gesa lah. Jadi sementara dengan orang maunya cepat pergi. Jadi mungkin kemampuan dari saya itu ketenangan yang saya usahakan. Kalau dengan tenangkan, ya mau tidak mau ya saya hadir. Sekarang saya khususkan waktu untuk klien saya, jadi saya hadir saat itu. Suster, kira-kira bagaimana Anda menghubungkan dengan pemahaman, keyakinan dan nilai-nilai Anda? Mungkin sesuai dengan pemahaman itu yang saya pahami itu, kalau misalnya saya itu menjadi pendengar yang baik ya. Kalau saya menjadi pendengar yang baik, berarti ya klien saya juga merasa dibutuhkan, seperti itu, merasa dibutuhkan, lalu merasa nyaman, sehingga dia juga merasa ingin untuk dibantu. Karena kadang-kadang juga kalau misalnya klien yang kita sudah kenal, oke lah mau terbuka, tetapi kalau orang baru kan sulit juga. Lalu sehubungan dengan keyakinan, yaitu mungkin kerahasiaan dan kerahasiaan klien ini. Jadi kalau misalnya saya bersikap tenang, siap mendengarkan dengan baik, mendukung dia, lalu dengan adanya itu maka dia juga merasa percaya bahwa apa yang menjadi obrolan kami dalam sisi coaching itu ya tentunya tidak dibocorkan kemana-mana. Jadi dari kepercayaan itu, mungkin itu yang saya ambil sebagai nilai adalah nilai kepercayaan, bahwa rahasia dari klien saya itu aman. Ya. Seberapa lama durasi waktu latihannya, Suster, kira-kira? Untuk latihannya ya selama ini kan
dengan partner ya, dengan Iya, iya. partner kan kalau dihitung-hitung ya 1 minggu 3 kali ya, Mhm. 1 minggu 3 kali. Dan itu saya mengusahakan yang itu untuk hadir secara penuh, konsentrasi untuk bisa ya mengikuti apa yang disampaikan oleh klien saya. Itu sih. Nah, jadi 3 kali dalam seminggu. Dan kalau misalnya kadang-kadang juga dengan anak-anak, yaitu dengan klien, dengan partner saya, tetapi secara spontan juga kadang-kadang dengan anak didik itu tanpa sadar. Sekarang saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, suster. Oke, suster. Bagaimana kira-kira dengan frekuensinya? Oh ya, tadi mungkin agak terbalik suster ya. Kalau tadi dengan subuh dan waktu, sekarang baru saya ingat kalau frekuensi berarti banyaknya latihan. Iya, iya. Ya, berarti itu banyaknya latihan yang saya katakan ya minimal 3 kali dalam seminggu. Tetapi subuh dan waktu yang tadi suster tanyakan pertama itu, kalau subuh dan waktu berarti ya bisa dikatakan 1 minggu 3 kali dalam setiap pertemuan itu 30 menit, berarti 1,5 jam ya. Iya, iya. 1,5 jam. Nah itu minimal, belum lagi yang tadi saya katakan kadang-kadang ya ada anak-anak yang saya bantu saja begitu. Iya, iya. Ya. Kira-kira suster, apa motivasi terbesar Anda melakukan latihan ini? Kalau motivasi saya ya tentunya untuk membantu orang lain. Jadi apa yang akan menjadi habit saya itu menjadi pendengar yang baik, hadir penuh di sana. Ya, tujuannya untuk membantu orang. Ya, kehadiran kita kan bukan untuk diri kita ya, untuk orang lain. Itu suster. Oke, suster, semudah apa Anda memunculkan suasana ini? Kadang-kadang juga agak sulit juga sih, karena kadang tergantung suasana yang mendukung ya, suasana yang mendukung atau situasi yang mendukung, yaitu bisa muncul begitu saja. Tetapi kalau misalnya kadang-kadang suasana tidak mendukung juga agak sulit karena untuk hadir penuh berarti saya butuh konsentrasi dong. Tapi kalau misalnya saya lagi banyak hal yang harus saya pikirkan, misalnya saya mengadakan sesi coaching saat jam istirahat, ya tentu hati saya tidak tenang. Karena apa? Pertama, saya baru keluar dari kelas. Nah, dalam hal ini saya masih capek dong, tenaga saya masih terkuras. Lalu pikiran saya sudah bagaimana nanti harus mempersiapkan diri lagi untuk nanti masuk ke kelas berikutnya. Jadi itu semacam ya suasana itu tidak begitu mendukung. Tetapi kalau mengadakan sesi coaching ya saya berusaha untuk mencari suasana yang mendukung. Anak-anak sudah pulang, saya sudah makan juga, sudah kenyang, sudah kenyang dan mudah-mudahan tidak mengantuk. Itu yang penting ya, juga. Sudah kenyang, ya karena kan kalau sudah ngajar kan bawaannya lapar, haus, jadi nanti maksudnya mood saya juga kan, tergantung mood saya dong untuk hadir penuh. Kalau memang semua kebutuhan fisik saya sudah terpenuhi, lalu ya mungkin ada waktu juga, mungkin istirahat 15 menit lah, sekedar refreshing. Lalu setelah itu ya saya bisa merasa siap supaya ya energi saya itu secara penuh saya khususkan untuk klien. Ya. Berarti harus menginikan diri kita sendiri dulu baru supaya kita bisa hadir secara penuh ya suster, kira-kira begitu. Iya, mungkin itu yang saya teringat juga suster, yang sehubungan dengan kita manusia kan memiliki emosi juga ya. Kadang-kadang emosi saya harus stabil dulu karena saya akan berhadapan dengan klien saya yang dia juga memiliki emosi. Nah, jadi kalau misalnya ya namanya sehubungan dengan manusia kan tentunya kadang-kadang juga misalnya sesi coaching ini kan kita melalui pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang bukan kerangka pikir, yang bagian awal itu membangun kerangka pikir ya. Iya, membangun kerangka pikirnya. Kalau misalnya tidak begitu baik ya, ya kadang juga mungkin klien saya juga bagaimana bisa tidak nyaman dan ya bisa jadi pembicaraan kami atau coaching kami tidak berjalan dengan baik. Ya. Oke suster, kira-kira bagaimana Anda memperkuatnya dengan memori, observasi, atau imajinasi? Oh ya, kalau mungkin dengan imajinasi saja ya. Kadang juga saya berpikir kalau misalnya saya menyiapkan diri dengan baik dalam hal ini
misalnya tadi sehubungan dengan memori itu juga, suasana memori yang sudah baik. Lalu ya saya bayangkan bahwa seandainya saya hadir penuh untuk membantu klien, ya, hadir penuh untuk membantu klien, dalam hal ini memfasilitasi klien, ya tentunya semuanya berjalan dengan baik. Pertama itu saya katakan, saya sebagai coachnya itu ya harus bersikap tenang, lalu rileks, supaya klien saya juga kan merasakan aura positif yang ada kan dalam diri saya, yaitu. Oke, Suster. Apa lambang yang ingin Suster pakai? Mungkin lambang yang saya pakai itu air kali ya, Suster ya. Air itu kan kayak bening, tenang. Itu saya bayangkan kalau misalnya air bening, tapi bukan yang air tenang menghanyutkan. Saya tidak mau yang itu. Air tenang yang memang benar-benar tenang. Yang benar tenang. Jadi maksudnya kalau misalnya klien melihat saya ketenangan seperti itu, mencapai tahap itu kan, iya. Sebelum kita mengadakan sesi coaching saja dia sudah merasa nyaman, gitu kan. Iya, jadi itu yang saya ibaratkan air. Jadi air mendinginkan juga termasuk. Mendinginkan dan menyegarkan itu semuanya, mendinginkan, menyegarkan, memuaskan dahaga. Jadi klien saya mungkin datang dengan segala itu, pulang dengan penuh harapan baru, kesegaran baru, ya seperti itu ya. Oke, dicuci istilahnya. Kalau airnya mencuci, ya. Oke, dicuci otaknya tidak. Oke, Suster, seperti apa latihan yang akan Anda lakukan, Suster, kira-kira? Kalau latihan yang saya lakukan, ya mungkin selain yang selama ini kita latihan bersama teman, partner ini, saya ingin menambah setiap minggu itu ingin menambah 2 klien, entah dari kalangan kita yang sesama coach, yang pembelajar ini, atau teman-teman guru ataupun anak-anak. Tetapi saya punya niat untuk itu, untuk melatih bagaimana menjadi pendengar yang baik. Jadi bukan hanya dengan partner coaching, tapi juga dengan orang-orang di sekitar. Jadi minimal ya satu hari bisa coaching berapa orang seperti itu. Iya begitu. Semakin menambah skill kita jadi lebih baik. Oke, Suster. Kira-kira apa hadiah yang akan Anda berikan untuk diri Anda setiap selesai berhasil berlatih seperti itu? Oh iya. Kalau itu ya tentunya pertama saya salut untuk diri saya. Saya katakan, Suster Maria, kamu berhasil, kamu bisa. Karena selama ini juga kadang-kadang saya merasa berkecil hati juga sih, macam minder, saya bisa atau tidak. Saya katakan kamu bisa. Lalu selain itu juga pasti pujian kecil untuk diri saya, dan selain itu juga saya ingin memberi hadiah dengan istirahatlah 1 hari Minggu paling, beri waktu untuk istirahat. Jadi saat istirahat saya katakan ini hadiah dari kesuksesan kamu saat melakukan sesi coaching itu. Benar-benar ya. Hadiah ya. Ya. Oke, Suster, apa reminder atau pengingat yang akan Anda buat? Mungkin menjadi reminder, mungkin saya tulis saja di satu kertas kecil lalu saya tempelkan di meja saya. Di meja saat misalnya melakukan sesi coaching juga memang sudah ada sih, saya sudah tempelkan di situ itu. Saya tulis di situ pendengar yang baik. Jadi Suster Maria adalah pendengar yang baik. Jadi itu mengingatkan saya. Benar ya. Jadi seperti notes kecil gitu. Iya. Saya tulis dengan tinta warna, jadi terus saya tempel di depan di meja itu. Jadi sebagai pengingat alam. Iya. Oke, Suster, siapakah Anda yang memiliki habit latihan skill ini? Itu hubungan dan identitas ya. Identitas ya. Kalau misalnya identitas hubungan dengan coach ini, saya adalah sahabat bagi yang lain. Sahabat, saya katakan sahabat karena tidak ada mantan sahabat ya, di dunia ini tidak ada. Hanya mantan suami. mantan pacar ya. Sahabat setia. Ya, oke. Kira-kira, Suster, apa kekuatan baru yang akan Anda miliki setelah Anda memiliki habit latihan skill ini? Kekuatan baru yang saya miliki, saya pikir saya adalah seorang coach profesional.
sana percaya diri ya. Iyalah. Percaya pada diri dengan segala hal yang telah saya lakukan, percaya bahwa saya coach profesional. Iya. Wow, luar biasa suster. Kira-kira suster, apa kesimpulan yang dapat Anda ambil dari sesi coaching kita kali ini? Oh iya, yang dapat saya ambil itu pertama untuk menjadi seorang coach profesional, ya tentunya memiliki kemampuan di bagian di bidang skill ya. Skill yang dimaksud skill yaitu ada soft skill, beberapa 47 soft skill yang sudah pelajari, tapi selain soft skill juga atau skill yang ada juga ada attitude yang memang itu sangat penting dalam hal mengadakan sesi coaching. Nah, yang menjadi kesulitan saya adalah menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu saya mengusahakan untuk menjadi teman, menjadi ibu, lalu yang akhirnya tadi saya katakan khususnya akan menjadi sahabat. Identitas saya akan saya mau menjadi sahabat bagi setiap orang, terutama bagi klien saya. Wow, luar biasa ya, menjadi sahabat bagi klien ya, membuat mereka merasa nyaman, diterima dan sebagainya. Oke, suster, terima kasih. Semoga coaching ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Selamat siang, suster Edi. Selamat siang.